Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah azanallahu iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan hadis yang nomor 9. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. Kalau bahasa Maduranya itu berstok atau juga berkata-kata kotor. Wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah, dan Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maunya niatnya sembelihannya kepada selain Allah. Wa la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat siapa yang memberi tempat tinggal atau juga membentengi, menjaga, membela muhdisan seorang ahli bid'ah. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat siapa yang merubah. Manar itu alamah, tanda bumi, maksudnya merubah tanda tanah. Apa dengan dipindahkan atau diganti, dirubah tanda tanahnya, itu batas-batas tanah maksudnya. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Beberapa faedah dari sini diantaranya, ini semuanya ada kata-kata la'anah. Kalau dalam sebuah hadis ada kata-kata laknat atau la'anah, dalam ayat juga begitu, maka yang dikerjakan oleh orang tersebut, dosa tersebut adalah dosa besar karena dilaknat oleh Allah. Itu dianjak, kata ulama, di antara tanda-tanda ciri dosa besar kalau sudah ada laknat dari Allah atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian dosa besar semuanya. Nah, tapi dalam hal ini, karena kita ini berbicara masalah kesyirikan ini, terutama dalam hal makna dari la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nah, di sini nih. Di sini bisa sampai ke tingkat syirik, bukannya sekedar dosa besar saja. Kita bahas dulu masalah adzabhu. Adzabhu li ghairillahi ta'ala. Adzabhu dulu artinya menyembelih. Dzabah yadbahu, yaitu menyembelih, memotong saluran nafas dari binatang, memotong juga saluran makanan. Nah, al-wadajani yang ada dua kiri kanan, termasuk saluran di kerongkongan itu harus dipotong. Nah, terus adzabhu itu biasanya dipakai binatang sembelihan, itu namanya adzabihah. Adzabhu, atau kalau adzibhu binatang sembelihan atau sama dengan adzabihah. Nah, apa beda antara adzabhu dengan an-nahru? Nah, kalau an-nahru itu khusus untuk onta. Nah, itu an-nahru. Firman Allah dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka sembelihlah. Diartikan juga sembelih dalam bahasa Indonesia. Tapi an-nahru sendiri punya makna khusus, sembelihan khusus onta, karena yang dipotong itu bagian bawah dari lehernya. Kan lehernya tinggi, panjang, itu bagian bawah dalam keadaan berdiri, langsung itu an-nahr, itu untuk onta. Untuk yang lain, ayam, sapi, kambing, nah itu dipakai istilah adzabah. Nah, itu biar bisa kita maklumi beda antara adzabhu dengan an-nahru. Nah, kemudian faedah berikutnya, adzabhu sendiri itu ada 4 macam. 4 macam adzabhu, sembelihan ada 4 macam. Nah, termasuk an-nahru dalamnya tentu saja kan. Yang pertama yaitu sembelihan yang diniatkan lillahi ta'ala. Jelas ini sudah. Lillahi ta'ala.
Itu termasuk apa di sana? Maksudnya yang merupakan ibadah yang kalau ditinggalkan itu kalau sudah dinadarkan ditinggalkan kan bisa dapat kafarah. Menyembelih nadarnya digagalkan dapat kafarah nanti. Ini yang 9 apa itu? 4 macam. Untuk yang pertama ini, yang ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama disebut udhiyah. Udhiyah ini disebut apa namanya? Yaitu binatang kurban pada hari raya Idul Adha yang hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya untuk udhiyah ini. Kemudian ada al-hadyu. Udhiyah itu disembelih mana saja, di Mekah, di Madinah, di mana saja seantero dunia. Itu al-udhiyah, kurban. Yang kedua al-hadyu. Al-hadyu ini binatang sembelihan yang hukumnya sunnah, disembelih di tanah haram, di Mekah, di tanah haram. Kapan itu? Ayyamun nahr, sama dengan waktu-waktu udhiyah, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu al-hadyu namanya. Nah, hukumnya juga sunnah. Ketika Nabi SAW itu haji wada, beliau itu membawa binatang hadyi sebanyak 100 ekor onta. Bayangkan, 100 ekor onta yang disembelih oleh beliau jumlahnya 63. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ulama mengatakan angka 63 dari jumlah 63 yang disembelih oleh beliau itu lambang dari umur beliau, karena beliau wafat dalam usia 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Itu al-hadyu. Yang ketiga al-aqiqah. Al-aqiqah ini berkenaan dengan kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Nah, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kemudian al-ifa bin nadri. Kalau sudah bernadar maka wajib bernadar dengan sembelihan, wajib dilaksanakan nadarnya itu. Nah, dan yang ketiga yaitu wujubud dam atau jubran dam fil haji, yaitu bayar dam di haji. Nah, dam itu harus di ketika berkenaan dengan haji ini. Kalau hajinya haji qiran, wajib bayar dam. Nah, kalau tidak mau berpuasa 7 hari di Mekah, 3 hari di Mekah, 7 hari di negerinya. Begitu juga dengan haji tamattu, wajib bayar dam kalau haji tamattu, atau kalau tidak mampu dengan dibayar dengan puasa 3 hari di Mekah, di tanah haram, 7 hari di negerinya. Itulah 4 macam. Nah, yang namanya ad-dabhu li ibadatillah ta'ala. Nah, karena ibadah betul. Yang kedua kata ulama, ad-dabhul mubah. Ya tetap lillahi ta'ala juga memang, lillahi ta'ala. Semuanya niat lillahi ta'ala. Apa itu? Ya ketika kita nyembelih ayam, nyembelih kambing, ada acara walimahan, itu kan, itu namanya ad-dabhul mubah. Nah, yang ketiga ad-dabhul muharram, yaitu kata ulama diantaranya idza dzabaha lillahi ala wajhin fihi bid'atun. Nah, menyembelih memang bismillah, sembelihannya lillahi ta'ala. Nah, tapi kepalanya ditaruh di atas loteng. Nah, ini sudah bid'ahnya di sana. Itu termasuk dosa besar gitu. Nah, sah sembelihannya, tapi pekerjaan bid'ahnya itu. Jadi kepala kerbaunya atau kepala kambingnya ditaruh di atas loteng, atau kepala ayamnya ditanam di tanah. Nah, apa istilahnya? Saya tidak tahu. Biasanya di bulan Muharram itu rokat. Nah, itu jelas itu sudah, itu termasuk dosa besar loh. Nah, walaupun tidak sebagai syirik, tapi dosa besar itu. Nah, yang keempat, nah ini yang saya katakan tadi, adzabhu, wa huwa adzabhu indama yakun syirkan akbar mukhrijan minal millah. Ini sudah, kalau sudah nyembelihnya itu sudah atas nama Al-Masih, nah,
bismi Nyi Roro Kidul, nah bismi si fulan sepon mateh, bukan lillahi ta'ala, nah maka jelas itu sudah menjadi apa namanya, dabhun li ghairillahi ta'ala mukhrijun minal millah. Nah, terus apa beda antara adzabhu li ghairillah, nah wadzabhu li qasdi ta'am? Apa beda menyembelih diniatkan kepada selain Allah dengan menyembelih untuk membuat makanan atau karena ada acara apa? Nah, dan acaranya tidak bid'ah gitu kan? Apa kata ulama? Kalau dia menyembelih untuk selain Allah, diniatkan memang bukan lillahi ta'ala, bukan bismillah, tapi bismi ghairillah, dengan nama selain Allah, jelas itu sudah, itu bisa masuk syirik. Adapun adzabhu li it'ami ahlihi, li at'ami duyufihi, atau ada walimah dan sebagainya untuk memberi makan tamu dan sebagainya, itu apa? Yaitu tadi termasuk adzabul mubah yang hukumnya halal dan itu sudah tradisi kan? Iya. Jadi boleh-boleh saja. Yang kita sembelih setiap hari, mungkin yang kita makan dari sembelihan setiap hari, kambing, ayam, sapi, itu semuanya adzabul al-mubah lillahi ta'ala. Ikhwani fillah, mungkin di sini sampai di sini dulu karena ini pembahasannya nih masalah yang, maaf ya, cukup jelimet ya, masalah apa namanya, sembelihan orang Nasrani. Nanti insyaallah ada di pembahasan berikutnya di hadis nomor 10 insyaallah taala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.